Nabi Musa alaihissalam adalah seorang putra dari kalangan Bani Israel yang tinggal di negeri Mesir, di mana saat itu negeri Mesir sedang diperintah oleh seorang raja bernama Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang mabuk atas kuasa yang seperti tidak terbatas itu. Hidup bergelimangan harta dalam kenikmatan dan kesenangan duniawi yang tiada taranya. Raja Fir'aun menjadi sangat congkak dan pongah, bahkan mengumumkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Siapa saja yang tak mau bertuhan kepadanya akan dibunuh. Hai penduduk Mesir, akulah raja dan Tuhanmu. Prajurit, siapa saja yang tidak mau menyembahku dan melawan perintahku, bunuh mereka. Hai Baginda Raja, kami siap melaksanakan perintah Baginda. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi. Ia melihat negerinya yang megah habis terbakar api. Rakyatnya banyak yang mati dan yang tersisa hanyalah orang-orang Bani Israel. Fir'aun pun merasa gelisah dengan mimpinya itu dan sangat ingin tahu apa arti semuanya itu. Ia pun mencari seorang ahli ramal untuk menafsirkan mimpinya. Ampun Baginda Raja, ini ahli sihir yang Baginda cari. Ahli ramal? Apakah kamu memang ahli dalam menafsirkan sebuah mimpi? Baginda Raja, kehebatan hamba meramal arti mimpi sudah terbukti di seluruh negeri. Baiklah, aku ingin kamu menafsirkan mimpiku ini. Kemarin aku bermimpi melihat negeriku habis terbakar. Banyak rakyatku yang mati, dan yang tertinggal hanyalah orang-orang Bani Israel. Menurut penerawangan hamba, akan lahir seorang bayi laki-laki Bani Israel yang saat dewasa kelak ia akan meruntuhkan kekuasaan Baginda Raja. Apa? Hai ahli ramal, jangan main-main dengan ucapanmu. Jika kamu salah, kepalamu yang akan jadi taruhannya. Ampun Baginda Raja, hamba tidak berani berkata bohong. Hamba hanya menyampaikan apa yang hamba lihat dalam terawangan hamba. Menyadari keadaan yang sangat berbahaya bagi tahta dan kelangsungan kerajaannya, Raja Fir'aun segera mengeluarkan perintah kepada seluruh prajuritnya untuk segera dilaksanakan. Wahai prajurit-prajuritku, aku perintahkan kalian untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel pada tahun ini, tanpa kecuali. Baik Baginda. Maka dilaksanakanlah perintah Raja Fir'aun itu oleh para pengawal dan tentaranya. Setiap rumah dimasuki dan diselidiki. Setiap wanita hamil dari kalangan Bani Israel menjadi perhatian mereka. Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri keturunan Bani Israel bernama Imron dan Yukabad bersama seorang putrinya. Ayah, ibu melahirkan bayi laki-laki. Saya khawatir para prajurit Raja Fir'aun tahu dan datang ke rumah kita. Jangan khawatir nak, Allah akan selalu melindungi kita. Bagaimana cara kita menyembunyikan bayi kita dari kekejaman para Raja Fir'aun? Saya tidak mau bayi yang lucu ini akan dibunuh. Tenanglah, bagaimana kalau kita berdoa, memohon petunjuk Allah? Ayah benar, Allah pasti akan memberi pertolongan bagi kita. Imron dan Yukabad menerima firman dari Allah agar menghanyutkan bayi itu di sungai Nil. Mereka segera membuat sebuah peti yang tahan air dan dicat hitam. Kemudian memasukkan bayinya ke dalam peti. Setelah itu, mereka bergegas menuju sungai Nil. Hingga pada suatu hari, peti itu tiba di depan istana Fir'aun yang megah. Pada saat itu, putri Raja Fir'aun yang sedang bersantai dengan para dayang di taman istana yang dilalui sungai Nil tiba-tiba melihat sebuah peti yang hanyut di sungai Nil. Putri Raja Fir'aun dan dayang segera membawa peti itu ke dalam istana. Kemudian menunjukkan kepada istri Fir'aun, Ibunda Aisyah. Ibunda, saya menemukan peti ini di sungai Nil. Lucu sekali bayi ini. Maaf Ibunda, apakah Ibunda lupa yang diperintahkan Raja Fir'aun? Tuanku Permaisuri, bukankah Raja Fir'aun memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki? Ya, aku tahu, tapi aku ingin sekali mempunyai bayi laki-laki. Bayi ini akan kujadikan anak angkat. Tuanku Permaisuri, sebaiknya tuanku memikirkan kembali keinginan itu. Karena menurut ahli nujum, akan ada bayi laki-laki yang akan membinasakan kekuasaan Raja Fir'aun. Tapi aku sudah terlanjur menyayanginya. Bagaimana dengan Baginda Raja? Ia akan menentang keinginan Ibunda. Tenanglah, aku akan membujuknya.
Keesokan harinya, Aisyah menghadap Raja Fir'aun dan menyampaikan keinginannya untuk mengangkat bayi laki-laki yang baru ditemukannya. Salam sejahtera. Semoga kesejahteraan dan kesehatan selalu tercurah kepada Baginda. Apa yang kau inginkan, Permaisuri? Baginda, kemarin hamba menemukan seorang bayi laki-laki yang sangat manis dan lucu. Hamba ingin mengangkatnya sebagai anak. Apa? Bayi laki-laki? Sungguh bayi laki-laki yang baru lahir telah aku perintahkan untuk dibunuh. Tapi bayi laki-laki ini berbeda, Baginda. Ia ditemukan hanyut di Sungai Nil. Bayi ini belum tentu bayi dari Bani Israel. Apakah Permaisuri tahu dari mana asal bayi itu? Mungkin saja bayi itu adalah bayi Bani Israel yang selama ini aku cari. Bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanku. Hamba mohon kabulkanlah permintaanku, Baginda. Sudah lama hamba mendambakan anak laki-laki. Mungkin bayi itu dikirim untuk menjadi anakku. Aku tetap tidak setuju. Baginda, hamba sudah terlanjur menyayanginya dan hamba tidak ingin kehilangannya. Tolong Baginda, pikirkan sekali lagi. Mungkin anak itu akan berguna bagi Baginda kelak. Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu. Tapi ingat, jika dia membuat ulah dan menantang perintahku kelak, dia akan kuusir dari istana ini. Terima kasih, Baginda. Bayi itu kemudian diberi nama Musa. Sejak saat itu, Musa resmi diangkat sebagai anak. Musa kini beranjak dewasa. Ia mulai mengetahui dan sadar bahwa ia adalah seorang anak Bani Israel yang dipungut dan dibesarkan di istana. Tidak ada setitik darah Fir'aun pun mengalir di dalam tubuhnya. Musa juga melihat bagaimana perilaku Raja Fir'aun yang sangat kejam kepada rakyat kecil, terutama kepada Bani Israel. Mereka ditindas dan diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum Fir'aun. Pada suatu hari, Musa sedang berjalan-jalan di lorong kota. Tak sengaja ia melihat dua orang yang sedang berkelahi. Dua orang itu berasal dari bangsa yang berbeda. Satu orang berasal dari Bani Israel yang bernama Samiri, dan seorang lagi dari bangsa Qutbi, yaitu bangsa Raja Fir'aun bernama Fatun. Samiri berteriak minta tolong karena kalah oleh Fatun yang bertubuh lebih besar dan kuat. Melihat Samiri minta tolong, Musa pun menolong dan memukul Fatun. Fatun langsung terkapar dan mati. Setelah peristiwa itu, Musa hidup penuh penyesalan. Ia terus berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Aku datang menghadapmu dengan tangisan. Hidupku kini penuh dengan kegelisahan dan kesedihan. Telah kuperbuat banyak kejahatan dan dosa, sehingga jadilah kini aku sang pendosa. Ya Rob, aku datang dengan wajah menunduk. Aku bagaikan burung yang terikat sayapnya, yang datang padamu dengan penuh penyesalan. Aku sangat malu ya Rob. Akulah makhlukmu yang berharap padamu. Tiada yang dapat menenangkan hatiku selain Zatmu. Hanya padamu lah aku menyerahkan kegundahanku. Ampunilah hambamu yang malu ini. Berita tentang terbunuhnya Fatun oleh Musa terdengar oleh Raja Fir'aun. Fir'aun memerintahkan semua prajuritnya mencari dan membunuh Musa. Mendengar hal itu, Musa memutuskan pergi meninggalkan Mesir. Beliau melarikan diri ke negeri Madian. Di negeri Madian, Musa bertemu dengan Safura, putri Nabi Syuaib. Mereka kemudian menikah. Setelah bertahun-tahun hidup di negeri Madian dengan istrinya, suatu hari Nabi Musa ingin kembali ke Mesir karena Allah memerintahkan Nabi Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya Nabi Musa telah sampai di negeri Mesir. Berita tentang kedatangannya telah terdengar oleh Raja Fir'aun. Bukan main marahnya ia atas kedatangan Nabi Musa. Ia menganggap Nabi Musa adalah musuh bebuyutannya yang harus dilenyapkan dari muka bumi. Hai Musa, berani sekali kamu datang ke Mesir. Aku adalah pesuruh Allah. Aku diutus Allah kepadamu agar kau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasanmu. Kamu memang tidak tahu diri, Musa. Dulu kau kuasu dan dibesarkan di istana ini, tapi kau malah berbalik menentangku. Kau memang orang yang tak tahu balas budi. Engkau telah memeliharaku sejak masa bayiku. Itu bukanlah suatu jasa yang dapat engkau banggakan, karena jatuhnya aku ke dalam tanganmu adalah akibat kekejaman dan kezalimanmu. Sebagai Rasul, datangnya aku kepadamu adalah atas perintah Allah untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah dan meninggalkan kezaliman dan penindasanmu terhadap Bani Israel. Baginda, Musa tidak hanya menantangmu, tapi ia juga tidak mau menganggapmu sebagai Tuhan. Siapakah Tuhan yang kau sebut-sebut itu? Hei Musa, adakah Tuhan di atas bumi ini selain aku yang patut disembah dan dipuja? Ya,
yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu serta Tuhan seluruh sekalian alam. Siapakah Tuhan seluruh sekali alam itu? Ialah Allah, Tuhan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara langit dan bumi. Baginda, jangan hiraukan kata-kata Musa. Tidak mungkin. Aku terpengaruh dengan kata-kata orang gila. Baginda, apakah para prajurit harus mengusir Musa dari istana ini? Tidak, aku ingin melihat dulu kebenaran Musa dengan ucapannya. Baiklah Baginda. Hai, Musa. Apa buktinya jika engkau benar-benar utusan Allah? Dengan tenang, Nabi Musa segera melemparkan tongkatnya. Seketika itu pula tongkat Nabi Musa menjelma menjadi seekor ular besar. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan kedua tangan dari saku bajunya. Kedua telapak tangan Nabi Musa tampak memancarkan cahaya yang menyilaukan mata Firaun dan orang-orang yang hadir. Cahaya apa itu? Baginda, jangan takut, itu hanyalah tipuan sihir Musa. Kita pun mempunyai ahli sihir yang dapat mengubah tongkat menjadi ular. Ular besar itu hanyalah tipuan sihirmu. Aku pun punya ahli sihir yang hebat. Menteri, panggil semua ahli sihir terhebat di Mesir. Tapi Baginda, apakah tidak sebaiknya kita undang Musa besok? Kita adakan pertarungan antara Musa dan para ahli sihir besok supaya kita bisa mempermalukan Musa di depan banyak orang. Hahaha, kalian memang cerdik. Musa pasti akan malu besok karena tidak mungkin ia bisa mengalahkan para ahli penyihir hebat kita. Sesungguhnya engkau, Musa, adalah seorang tukang sihir. Untuk itu, aku menantangmu untuk melawan para ahli sihirku besok. Hai Musa, pertemuan kita telah berakhir hari ini. Kembalilah pada hari yang sudah aku tentukan. Tibalah hari yang ditentukan. Orang-orang pun berdatangan ke istana. Para dayang dan permaisuri hadir menyaksikan pertarungan itu. Firaun mengundang mereka untuk mempermalukan Nabi Musa. Ia yakin para ahli sihirnya dapat mengalahkan Nabi Musa. Para ahli sihir Firaun kemudian melemparkan tongkat-tongkat dan talinya. Tiba-tiba saja tongkat dan tali tersebut berubah menjadi ular yang sangat banyak. Hai, cepatlah tunjukkan kehebatanmu kepada kami. Kalau kau berani, lawanlah ular-ular kami. Kamu tidak mungkin bisa melawan kehebatan ular-ular kami. Jika kamu memang utusan Allah, tunjukkanlah kehebatanmu. Kami akan baru percaya jika kamu mampu mengalahkan kehebatan kami. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tak lama kemudian, tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular besar itu pun menelan semua ular-ular para ahli sihir itu. Semua yang hadir di sana itu seketika terperanjat. Melihat kehebatan Musa, semua ahli sihir Firaun pun segera tunduk dan bersujud. Kami telah percaya kepadamu dan kami memohon ampun karena selama ini kami tidak mengakuimu. Kini kami percaya bahwa engkau adalah utusan Allah. Sekarang aku juga percaya bahwa Allah adalah Tuhanku. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Menyaksikan sendiri kaumnya telah berkhianat, Firaun semakin marah dan geram kepada Nabi Musa. Kalian memang pengkhianat. Tapi Musa benar-benar hebat. Musa adalah utusan Allah. Ya Baginda, percayalah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Aku tidak percaya. Akulah Tuhan. Prajurit, bunuh mereka semua. Demi menyelamatkan umatnya, Nabi Musa mengajak mereka pergi meninggalkan negeri Mesir. Ayo kita pergi, cepat. Kita ikuti saja Musa pergi. Firaun tidak tinggal diam. Ia memerintahkan bala tentaranya untuk mengejar Nabi Musa beserta para pengikutnya. Pasukan Firaun akhirnya berhasil menyusul rombongan Nabi Musa. Nabi Musa dan pengikutnya tidak bisa menghindari kejaran tentara Firaun karena di depan mereka menghadang Laut Merah yang sangat luas. Bagaimana ini? Kita tidak bisa lari lagi. Iya, di depan ada laut. Musa, tolonglah kami. Dalam kebingungannya, turunlah wahyu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Subhanallah, Laut Merah tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Nabi Musa memerintahkan para pengikutnya untuk segera menyeberangi lautan itu. Ayo kita ikuti Musa menyeberangi laut ini. Tidakkah kita tenggelam? Percayalah, Allah Maha Penolong. Ayo cepat sebelum kita ditangkap tentara Firaun. Mereka pun segera menyeberangi lautan yang sudah terbelah itu. Baginda, mereka menyeberang laut. Bagaimana ini? Apakah kita mengikuti mereka? Ayo cepat ikuti mereka. Raja Firaun dan para prajuritnya mengikuti Nabi Musa dan pengikutnya.
Namun sebelum sampai ke tepi, celah air itu kembali menyatu. Maka tenggelamlah Raja Fir'aun beserta bala tentaranya.